Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah tetap menjaga kesehatan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke. Untuk memulai pembelajaran, langsung saja berdoa dilanjutkan dengan Asmaul Husna. Silakan ketua kelas diikuti. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Sabati ya Waris ya Rasid ya Sabur ya Allah ya Allah. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Semoga dengan kita membaca doa tadi dan Asmaul Husna, semoga Allah memberikan rahmat dan maghfirah kepada kita serta memberikan kelancaran dalam proses pembelajaran. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah siap belajar? Siap. Sudah siap? Siap. Oke, biar kalian lebih semangat, kalau tangan saya ke kanan, bilang hu. Kalau tangan saya ke kiri, bilang hi. Kalau tangan saya ke depan, bilang ha. Kalau memutar, teriak dua ha. Coba lagi. Ha. Hu. Hi. Ha. Coba, Jackson. Hu. Hi. Ha. Hu. 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 Ha. Ha. Hu. Hi. Ha. Hu. Hu. Ha. Lancar. Oke, nggak apa-apa ya walaupun mulutnya sedikit semerbak seperti minyak yang Oke. Pagi hari ini sudah temannya masuk semua? Tidak. Tidak. Siapa? Kemarin belum masuk? Belum. Apa? Sakit. Masih sakit. Semoga minggu depan sudah masuk ya. Anissa, sudah sembuh sayang? Alhamdulillah. Semoga kemarin minggu depan juga ikut pembelajaran seperti sekarang ini ya. Oke, kalau sudah siap, dicek dulu badannya, tempat sekitarnya, dirinya, apakah sudah rapi. Kalau ada yang berbahaya, dilaikan. Oke, terima kasih telah menjaga kebersihan. Ingat, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian iman. Minggu lalu, hari Kamis lalu, kita membahas tentang hari akhir. Apa hari akhir itu? Hari hancurnya semesta. Bagus. Ada berapa macam-macam hari akhir? Ada dua. Apa saja? Kiamat kubro dan kiamat oh. Apa kiamat kubro itu? Apa tentang datangnya hari kiamat? Muncul berapa golongan? 3 saja. Golongan yang percaya. Yang kedua, golongan yang tidak percaya. Yang ketiga, golongan reinkarnasi. Dalil tentang datangnya hari akhir terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7. Ada yang ingat? Ya, coba. Oke, bagus. Beri tepuk tangan. Dalil tentang hari akhir terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7. Minggu sekarang ini kita akan membahas tentang hari kiamat. Kira-kira apa hari kiamat itu? Hancurnya semesta alam. Kira-kira lagi apa sih tanda-tanda besar hari kiamat? Turunnya Dajjal. Tanda-tanda kecilnya? Banyaknya cuma kesehatan. Apa lagi? Lebih jelasnya, kita sekarang akan belajar tentang hari kiamat.
Karena papan belum ada, rusak belum dibenerin dan proyektor masih rusak, sudah saya siapkan seperti biasa. Yuk, minta tolong saya satu anak untuk maju ke depan. Dulu tentang indikator yang harus kalian capai pada pembelajaran ini. Yang pertama, diharapkan kalian dapat memahami arti dari hari kiamat. Yang kedua, dapat menjelaskan dalil akli maupun nakli tentang hari kiamat. Yang ketiga, dapat menjelaskan macam-macam tanda tersebut. Diharapkan kalian dapat mengimani dan menunjukkan perilaku yang mengimani tentang hari kiamat. Pelajaran melalui proses mind mapping ini, peta konsep, kalian dapat memahami macam-macam dan contoh-contoh bagian-bagian dari hari kiamat. Melalui menggunakan metode problem based learning, artinya melalui metode yang akan saya ajarkan nanti seperti kemarin, kalian melakukan diskusi dan melakukan presentasi, kalian diharapkan dapat mampu menyajikan dalil-dalil tentang hari kiamat. Kiamat kecil tersebut seperti apa? Kalian bisa akses melalui internet yang ada di komputer tersebut. Paham? Oke. Sekarang misal tanda-tanda besar datangnya kiamat. Rasulullah SAW bersabda, nah, artinya hari kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat terjadinya 10 tanda. Yang pertama, penenggelaman, gempa, keluarnya asap atau dufan, keluarnya dajjal, keluarnya binatang besar atau disebut dengan dabah, terus juga keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, serta yang terakhir sampai matahari terbit dari barat atau terbit dari tempat terbenam. Dengan adanya tanda-tanda fenomena besar seperti ini dan juga ada tanda-tanda fenomena kecil atau kiamat-kiamat kecil seperti terjadinya tsunami, seperti terjadinya gempa bumi di Lumajang kemarin di kota Tenggelam kan, terus di daerah Kampung Sari sana sampai tertutup oleh timbunan tanah longsor. Permasalahannya ini, ada tanda-tanda besar hari kiamat dan ada tanda-tanda kecil hari kiamat. Apakah ada hubungan antara kedua tanda-tanda tadi? Tanda-tanda kiamat besar maupun tanda-tanda kiamat kecil. Apakah ada hubungannya? Yang kedua, kapan kira-kira terjadi hari kiamat besar itu? Setelah peristiwa apa kira-kira terjadinya? Setelah peristiwa apa? Itu yang harus kalian selesaikan permasalahannya. Paham? Oke, kalau sudah paham, silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Ceramah pendapat para ulama juga ya. Ini rentetan peristiwanya. Menurut ilmu pengetahuan, kamu semua juga cari menurut ulama. Contohnya seperti Somad, Buya Yahya, dan yang lain-lainnya. Ini sudah. 25 menit waktu diskusi sudah berlalu, artinya waktu diskusi sudah habis atau sudah selesai. Kelompok 2 silakan maju terlebih dahulu. Tanda-tanda kiamat kubra, munculnya dufan. Dufan ialah asap yang menutupi seluruh bumi. Saking gelapnya kita melihat tangan kita sendiri, kita tidak melihat atau tidak tampak. Saat itu banyak orang kelaparan, sehingga mereka saling memakan dan saling membunuh. Jika orang beriman, mereka cukup membaca istighfar, maka mereka sudah kenyang. Yang kedua, munculnya Dajjal. Dia mengaku sebagai Tuhan. Dia ingin menguji keimanan manusia. Dan yang ketiga, turunnya Nabi Isa dan Imam Mahdi. Nabi Isa turun di kubah putih. Tujuan Nabi Isa ialah untuk memberantas Dajjal. Nabi Isa saat itu mengejar Dajjal hingga ke daerah Babulut hingga membunuhnya di sana. Yang keempat, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Tanda kiamat kecil. Yang pertama, berlimpahnya harta benda. Yang kedua, enggan menerima sedekah. 3, munculnya orang-orang yang mengaku nabi. 4, kurangnya sifat abadi. Di antara kedua tanda-tanda tersebut, baik kiamat besar maupun kiamat kecil,
memiliki hubungan. Artinya kiamat besar akan terjadi jika tanda kiamat kecil merajalela. Entah kapan itu terjadi, wallahu a'lam, Allah yang tahu. Sudah presentasi dari kelompok 2, beri tepuk tangan yang meriah. Hasil presentasi yang luar biasa disajikan oleh kelompok 2 tadi. Mungkin dari kalian ada yang masih bingung atau masih timbul tanda tanya di kepalanya, silakan kalau mau bertanya. Ya, silakan. Coba art yang menandai orang yang beriman seperti apa kriteria dari debat tersebut? Apa seperti kupu-kupu atau sangat seperti harimau? Oke, bagus, pertanyaan luar biasa. Jadi pertanyaan pertama dari Ilham tadi mengenai karakteristik dan debat yang menandai orang beriman. Apakah karakteristiknya bagaimana? Apakah imut seperti kupu-kupu atau katanya sangar seperti harimau? Oke, bagus pertanyaannya, beri tepuk tangan. Oke, kalau ada pertanyaan lain kita tampung dulu ya. Kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan Alia. Saya sempat mendengar dari sebuah ceramah dari sebuah televisi bahwa salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah tidak menyatunya antara air tawar. Fenomena tidak menyatunya antara air tawar dengan air laut ya. Nah, ini apa katanya Alia? Apakah ini termasuk tanda-tanda hari kiamat besar atau hari kiamat kecil? Silakan untuk kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari keduanya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang nomor 2 dulu. Pertanyaan dari Alia. Mau menjawabnya dari Alia dulu katanya. Simak baik-baik yang lain. Mengenai tidak menyatunya air tawar dan air laut tersebut sudah terdapat di Alhamdulillah, presentasi pada diskusi pada siang hari ini, pembelajaran kali ini sudah selesai dilakukan. Silakan kalian bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Ini nanti ada angket untuk PTK. Saya sambil meneliti di sini ya. Penelitian tindakan kelas, ada yang sambil isi angket ini dan juga ini ada juga 6 soal ulangi, ada 5 soal uraian, kalian sambil kerjakan. Tapi sebelum itu kembali ke tempat duduk masing-masing. Kemarin 2 anak tak masuk dari 15 anak, hanya beberapa lebih banyak yang tidak tuntas. Semoga saudara hasilnya lebih baik daripada yang sebelumnya. Oke, waktu pengerjaan sudah habis. Saya ambil satu persatu. Ini sudah mau ke pelajaran. Sekarang sebelum pembelajaran diakhiri, adakah dari kalian yang mau memberikan kesimpulan? Ya, silakan. Di antara kedua tanda-tanda tersebut, baik kiamat besar maupun kiamat kecil memiliki hubungan. Artinya kiamat besar akan terjadi jika tanda-tanda kiamat kecil ini merajalela. Entah kapan, wallahu a'lam, Allah yang tahu. Oke, bagus, luar biasa, beri tangan. Saya akan nyari yang tadi antara tanda-tanda kiamat besar dan tanda-tanda kiamat yang kecil. Ini semuanya memiliki koneksi hubungan. Kiamat besar ini akan terjadi katanya apabila tanda-tanda kiamat kecil sudah merajalela. Artinya sudah banyak kemaksiatan. Ada 9 tanda-tanda kiamat besar dengan urutan 1. Munculnya duhur. Yang kedua, munculnya dajjal. Yang ketiga, Karena waktu kita terbatas, waktu sudah habis, silakan ketua kelas memimpin doa. Let's pray together. Semoga ilmunya bermanfaat. Minggu depan kita akan membahas tentang alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Bapak harap kalian belajar di rumahnya dan mempersiapkan materi yang akan diajarkan untuk minggu depan. Bapak ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa istirahat.